Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kami berdoa biar kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Malam hari ini mari bersama-sama kembali kita akan masuk di dalam ibadah Gospel and Prayer. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau bersama-sama datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau menyembah-Mu dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah malam hari ini, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hadiran bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, hey. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oh, Syaralabatakayaralabaya. Haleluya. Saya menyaksikan sebuah kejadian yang sangat dramatis sekali. Ketika saya dipanggil dan saya menyaksikan bagaimana seorang menjelang ajalnya. Seorang yang dulunya pendosa, menyakiti banyak orang, berbuat sesuatu yang tidak baik, merugikan banyak orang, sehingga banyak orang terluka dan benci. Tapi di tengah perjalanan, orang ini bertobat dan bergereja. Dia mulai sungguh-sungguh meninggalkan segala kejahatannya, merubah hidupnya. Dari mabuk menjadi tidak mabuk, penjudi tidak penjudi. Dari orang yang suka menipu, hutang dan sebagainya, dia berhenti semuanya. Dia penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan keluarga. Anaknya dulu ketakutan karena selalu diteror, diminta uang, dan sebagainya. Akhirnya rumah tangga, anaknya juga rumah tangga, semuanya damai. Dan ada di gereja dilayani sekian waktu lamanya. Suatu hari, ketika menjelang ajal, banyak orang menangis. Dia tidak hanya berubah baik, namun waktu dia ajalnya, dia panggil orang-orang yang pernah dia lukai. Panggil satu persatu. Dengan tertatih-tatih dia berkata, maafkan aku ya, kalau aku dulu buat kamu susah, sampai kamu, keluargamu tidak bisa makan karena aku tipu dan sebagainya. Maafkan aku ya, sampai kamu dipenjara gara-gara aku. Aku berdosa sama kamu. Aku sekarang mau ketemu Tuhan. Aku sekarang sudah jadi Kristen. Aku sudah minta ampun, namun aku belum bisa balas dan aku belum minta maaf kepada kamu. Orang yang pernah disakiti itu lumer, dia menangis. Semua orang menangis. Sejahat apapun, sakit apapun juga. Terjadilah mereka memeluk dan mengampuni. Dan kemudian orang itu pun mati dalam pengampunan dosa, bukan hanya dari Tuhan, tetapi dari sesamanya yang pernah dia sakiti. Saya melihat orang-orang yang mungkin yang tersakiti ini, yang tidak dipanggil Tuhan, tapi mau mengampuninya. Saya berpikir, apa yang dikerjakannya? Dia cuma berkata singkat saja, orang ini sudah bertobat. Dia pernah melakukan kesalahan, dan dia mau ke surga. Yesus datang ke dunia juga mengampuni dosa supaya kita masuk ke surga. Biar dia masuk ke surga, bukan hanya dosanya diampuni, namun saya juga mengiringi dengan melepaskan pengampunan, supaya saya juga diampuni. Dan inilah tipe-tipe orang pemburu surga. Pemburu surga itu bukan berarti datang di gereja, duduk diam, bikin gosip, bikin perkelahian, tetapi bertobat, merenung, meninggalkan segala kejahatannya, dan terlebih untuk saling mengampuni. Demikianlah saudara, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa orang itu tetap. Kalau kita seorang pemburu surga, karena kita mau masuk surga, kita pemburu surga, jangan lupa kita juga ada dosa. Kita harus mengampuni orang dulu yang telah berbuat dosa pada kita, sehingga dosa kita diampuni. Itulah pemburu surga. Demikian juga orang yang mau mengampuni orang, itulah pemburu surga. Dia itulah murid-murid Yesus sesungguhnya. Karena Yesus berkata, aku pergi ke Bapa, aku akan menyediakan rumah bagi kamu, sehingga ketika rumah itu selesai, engkau akan kujemput. Rumah yang bentuk apa?
Yaitu berarti Tuhan tidak perlu membangun rumah seperti di dunia dengan tukang kayu, tukang ini, enggak. Cukup dia bersepatah kata jadi. Tapi berkata membuat rumah, berarti saudara perlu diketahui ada waktu selama kita hidup. Itulah tabur tuai. Itulah yang harus kita lakukan, yaitu kita memburu surga. Sebanyak mungkin kita mengasihi orang, sebanyak mungkin kita mengampuni orang, sebanyak itulah kita juga beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah berbuat baik, saudara. Mungkin kita juga bukan orang yang sempurna. Mungkin kita juga adalah orang pendosa juga. Oleh karena itu jangan suka melihat selumbar di mata orang lain, namun balok di mata kita tidak terlihat, sehingga kita menghakimi. Itukah gereja zaman sekarang? Ya, akhir zaman itulah gereja. Bukan gereja sempurna, itu nubuatan. Di akhir zaman gereja akan terbagi menjadi dua, yang jahat maupun yang baik, 5 garis bodoh maupun 5 garis bijaksana. Saudara pilih yang di mana? Pemburu surga, saya membaca ayatnya dulu, yaitu di dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lainnya. Sabar. Pemburu surga itu punya tipe sabar karakternya. Bukan hanya doanya yang panjang, bukan ibadahnya yang kuat, bukan persembahannya yang banyak, saudara, tapi karakter mental perlu dilatih. Jangan saudara berkata, oh tidak bedanya dengan dunia. Latihan-latihan mental, latihan etika, moral, saudara, beda. Kalau kita datang di gereja dengan kita orang arogan, kita orang yang pemarah, kita orangnya tidak sabaran, penuh kebencian, bagaimana doa kita? Doa itu mudah, mau di rumah, mau di mana, dalam nama Yesus bisa. Orang bisa berseru, tetapi ada yang perlu dikerjakan. Yesus membangun rumah cuma berkata jadi. Namun ada yang perlu dikerjakan, bukan kayunya, bukan temboknya, bukan emasnya. Karakter kita itu juga, supaya kita sabar terhadap satu dengan yang lainnya. Dan ampunilah, ayat seterusnya. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain, dendam harus dihapus semuanya. Gereja tidak boleh ada sakit hati, dendam keluar gereja, menjelekan gereja. Oh terlalu sedikit yang ngaku, saudara. Ketika di gereja manis, ketika nggak ke gereja salah dikit, nggak tahu apa. Waduh, saudara, betul-betul racun keluar semuanya. Selama dia ibadah, nggak tahu hasilnya apa. Jangan. Pemburu surga orang yang sabar. Pemburu surga orang yang suka mengampuni. Orang yang tidak menaruh dendam kesalahan orang di dalam hatinya. Dia maaf ampun. Mau keluar gereja, mau di dalam gereja, dia selalu memaafkan, tidak menjelekkan. Saudara, itu tidak perlu kita katakan lagi. Orang yang sakit hati pasti menjelekkan, orang yang benci pasti menjelekkan. Tapi orang menaruh kasih pasti memberikan dorongan. Hiduplah dalam kasih. Terus saya bacakan ayatnya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Apa yang Tuhan kerjakan? Mengampuni dosa. Oh, saya kalau mengampuni dosa tidak bisa membuat orang sampai ke surga. Betul. Karena Yesuslah juru selamat itu sendiri, yang pengampun dosa seluruh umat manusia. Namun kalau kita percaya Yesus, dosa kita yang sudah diampuni, kita wajib juga meneladani Yesus untuk mengampuni orang-orang dengan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang setiap hari, entah besar atau kecil, setiap hari kita kerjakan, baik sadar maupun tidak sadar. Saya ingin berdoa dulu untuk saudara, supaya saudara punya hati seperti Yesus untuk mengampuni. Jangan menaruh dendam, sabar, dan saling mengampuni. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar hati kami terbuka. Yang hati yang pahit, hati yang kecewa, sakit hati, iri, dendam, tersinggung, perih, pedih, marah, Tuhan cabut itu dalam nama Yesus. Biar kami boleh meneladani Yesus. Biar kami sadar kami pemburu surga. Bukan pembunuh manusia, tapi pemburu yang mengejar surga. Seperti seorang pemburu akan hewan lain, tapi kami pemburu surga. Kami bukan pemburu manusia untuk menyalakainya, tapi kami pemburu surga, yaitu kami mengejar surga itu dan ingin sebanyak mungkin orang masuk ke dalamnya. Tuhan, jikalau ada yang sakit, jikalau mereka yang sudah baik, ada yang belum bisa mengampuni, biar saling pengampunan di gereja itu ada.
Walaupun kami tidak berjumpa, walaupun kami tidak bisa bertemu, biar melalui siaran ini setiap orang yang mendengar minta ampun dan mengampuni orang lain. Walaupun orang itu tidak sadar kalau sudah diampuni, biar hari ini terjadi pemulihan. Bukankah engkau berkata bahwa hati Bapak akan dipulihkan kepada anak-anak, anak-anak kepada Bapak, keluarga dipulihkan, dan hati manusia akan dipulihkan hati yang baru dan roh yang baru, supaya agamawi kami bukan menjadi agamawi dengan ibadah dengan segala macam aturan, namun kami mempunyai meneladani Yesus Kristus. Jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur 130 ayat yang keempat. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mengapa dosa itu ada di dunia? Karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Karena manusia itu melanggar firman Allah, manusia telah digoda oleh iblis. Nah, oleh karena itu datanglah Sang Pengampun, namanya Juru Selamat. Karena dosa itulah manusia takut, maka pengampun datang supaya orang takut kepada pengampun. Artinya saudara, dia menerima karena ada dosanya yang banyak, yang tidak bisa ditebus dengan apapun juga selain oleh darah Dia yang Maha Pengampun. Supaya orang takut. Takut bukan berarti menjauh. Takut berarti saudara, dia betul-betul takut dengan dosanya, dan dia membutuhkan pengampunan. Dia takut dengan dosa, sehingga dia mengejar yang namanya pengampun itu, sehingga dia bisa mengampuni orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, jadilah orang pemburu surga. Pemburu surga. Kita akan pujian menyembah satu lagu dahulu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku.
hidupku. Saya pernah mengalami hal yang cukup menyakitkan juga. Berteman, melayani orang, namun karena ada begitu masalah banyak rumah tangga, ya masalah mau perceraian, pergaulan yang salah, kebiasaan yang salah, yaitu anak-anak muda atau mungkin orang-orang muda, keluarga muda yang punya usaha yang sudah salah jalan. Ada begitu banyak yang saya layani juga. Namun pada suatu hari saya ingin pindah ke luar negeri dan saya menjual sebagian aset saya. Dan saya tergoda karena saya melihat teman-teman saya yang saya layani itu ada kesulitan keuangan, maka saya pinjamkan sebagian dan saya pergi ke luar negeri dengan tujuan toh saya tidak pakai dulu biar dia pakai untuk dia mungkin beli tanah untuk dibankkan supaya dapat uangnya supaya sama-sama berkembang dengan baik. Karena dia mau beli tanah untuk menambah asetnya supaya dia dapat modal kerja dari bank. Apa yang terjadi? Uang segitu banyaknya yang saya persiapkan untuk anak saya yang belum lahir, untuk hidup saya yang di luar negeri. Ketika saya balik ternyata hampir hilang semuanya. Hanya sebagian kecil aja yang kembali. Sisanya semuanya hilang lenyap. Timbul sakit hati, timbul amarah, timbul waduh rasanya macam-macam saudara. Padahal saya ini anaknya pendeta, saya pelayan Tuhan. Tapi bergolak muncul terus. Rasanya mau nikam, rasanya mau mukul tapi takut Tuhan. Rasanya mau bergerak, sudah hati didinginkan Tuhan. Jadi setiap kali punya rencana buruk, mau berbuat sesuatu saya lawan. 1 bulan muncul kejahatan itu. Begitu mau melakukan, ingat firman Allah. Ingat firman Allah. Nah suatu saat Tuhan suruh saya melupakan, tidak segampang itu melupakannya. Ya saya sudah lupakan, saya tidak tagih, saya diamkan saja, hidupnya saya sulit. Sewa rumah pun tidak ada, saya pergi ke luar negeri juga nggak bisa. Anak saya lahir makannya juga setengah mati, saya harus tidur di rumah teman, mobil juga nggak ada. Saya terpaksa juga misi dengan ya seadanya saja. Tetapi yang luar biasa, entah bagaimana ceritanya, melalui mertua saya yang sakit, saya gak ada uang, saya pergi ke luar negeri Singapura ngantar orang tua sakit. Tetapi tak tahu bagaimana caranya saya bisa tinggal di sana dengan uang yang saya punya sedikit. Tetapi sepertinya yang terjadi mujizat, yaitu minyak dalam buli-buli, itu keluar terus. Nah akhirnya kita bisa hidup sampai boleh dikatakan 20 tahun lebih sampai hari ini. Tanpa dibayar, tanpa kita bawa uang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau uang itu seandainya dikembalikan, saya mungkin bisa tinggal di luar negeri, beli rumah tapi tidak bisa lama-lama. Hanya tinggal barang murah. Tapi ini lain. Di Singapura cukup mahal rumah, cukup mahal kehidupannya, tetapi saya bisa tinggal di sana. Ada yang saya hilang, tetapi ketika saya belajar untuk melupakan, mengikuti firman Allah, uang tidak kembali, tapi suasana tetap ada. Saudara. Saya walaupun tidak memiliki rumah, namun saya bisa tinggal di sana membesarkan anak sekolah dan seterusnya sampai kami membuka gereja. Suatu hari saya berjumpa dengan orang ini. Ketika dia berjumpa dengan saya waktu saya sudah buka gereja, sekitar tahun 2006 saya buka gereja, 2007-2008 ketemu sama saya. Waktu ketemu dia ketakutan. Dia ketakutan, dia mau ngomong, saya bilang gak usah diomong dulu. Bagaimana kabarmu, kesehatanmu, keluargamu? Oh baik, karena dulu pernah saya layani juga. Saya peluk dia, gak usah ingat-ingat lah, gak usah diomong itu lagi, lupakan aja. Ya firman Tuhan ngomong lupakan. Kalau dia ingat ya syukur, yang penting kita lupain. Betul-betul saya sudah lupain sampai hari ini. Dan yang terjadi dia juga lupa saudara. Ya lupanya kelebihan mungkin. Tapi itulah kami gak lakukan seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kepada saya, yaitu apa? Pelayanan rohani, damai sejahtera. Saya berkorban begitu banyak, saya tetap tinggal di Singapura, nyekolahkan anak saya, dan saya membuka gereja, saya melayani, walaupun saya tidak mengutamakan cari uang, tidak ada persembahan per bulan, tidak ditekankan, saya tidak mengambil uang persembahan per bulan, saya berkorban juga. Tapi gereja walaupun ya terseok-seok bisa berkembang sampai 50 lebih dengan jemaat ribuan dalam waktu hanya 14 tahun. Itu mujizat. Kenapa? Karena saya melepaskan pengampunan, saya mengikuti ketaatan Tuhan karena saya pemburu surga.
bukan pemburu harta, bukan pemburu dendam. Karena saya pemburu surga. Saudara kasih Tuhan, ini satu cuplikan contoh yang bagus kalau mau berhasil di hadapan Allah. Jadilah pemburu surga, bukan pemburu harta. Harta bisa dicari selama ada Tuhan menyertai kita. Itu terlalu mudah. Namun kalau harta kita punya, kita tidak bisa membeli atau mendatangkan Tuhan. Kita bisa mendatangkan pendeta, kita bisa membangun gereja, tetapi tidak bisa mendatangkan Tuhan dengan uang itu. Saudara, kita lihat dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Pemburu surga harus melakukan seperti itu. Bukan 7 kali. Terus Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang kerajaan surga melalui kisah pengampunan dosa ini. Atau kita saling mengampuni. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja itu mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada hamba yang utang 10.000 dinar dan sebagainya. Terus setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Talenta banyak juga ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jual semua anak istrimu semuanya, bayar hutangmu, kata raja itu. Terus maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar setelah dihapus utangnya, ia bebas. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ini 10.000 talenta atau dinar, ini cuma 100 dinar. Dia dibebaskan 10.000, ini dia orang punya 100. Apa yang terjadi? Baru dia keluar setelah dibebaskan dari hutang 10.000, dia ketemu temannya yang hutang 100. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutang itu akan kulunaskan. Jawabannya sama seperti dia memohon kepada raja itu. Orang ini memohon kepada dia sama, cuma jumlah hutangnya beda. Tetapi ia menolak dan menyerahkannya kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Pemburu surga 70 kali 7 kali, itulah saudara benih ilahi, benih kasih yang ada di dalam hati saudara. Rumah tangga jangan cerai, jangan berkelahi, jangan membawa orang saudara sampai ke penjara, jangan sampai menuntut berkelebihan. Belajar untuk saling mengampuni, menerima dengan baik, punyalah kesepakatan. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi kepada orang yang diampus 10.000 ini? Dia ampuni, begitu dia keluar dengan sukacita. Ada orang utang sama dia 100, dicekik, dimasukkan penjara. Maka ada orang berkata, raja, ada orang satu yang raja beri kepada dia pengampunan, ternyata ada temannya utang 100, dia cekik, masukkan penjara. Raja itu marah, bukankah dia sudah
ku hapus semua hutangnya 10.000. Masa ke 100 ya tidak bisa? Maka tangkap orang itu. Tangkap, masukkan. Berarti saudara, hutangnya sudah dianggap lunas, dihitung kembali loh. Makanya jangan main-main. Ini contoh tentang surga, pemburu surga. Jangan cuma kalau kita sudah hari ini diampuni, pemburu surga berhenti. Kita pemburu surga terus. Jangan sampai hari ini kita jadi orang Kristen, oh sudah masuk surga. Belum, masih di bumi. Statusnya mungkin iya. Jangan suka berdebat. Tetapi pemburu surga itu sampai akhir dia memburunya. Karena pengampunan sudah ada. Jangan sampai melalui cerita kisah ini, maka raja itu, saudara, tidak menghapus, tambah berkata, kalau begitu hutangmu harus dibayar. Bukankah Yesus katakan, Bapa di surga akan melakukan hal demikian? Oleh sebab itu, hendaklah kita saling mengampuni. Haleluya. Pemburu surga 70 kali 7 kali. Saudara, nikmati hidup dengan Tuhan. Nikmati surga di muka bumi ini. Yakinlah. Jangan saudara kita, dosa kita yang begitu banyak sudah diampuni Tuhan. Istri, suami, anak, orang tua, pendeta, jemaat, mertua, menantu, tetangga. Salah kecil 7 kali Pak. Tidak bisa tahan, 10 kali tidak tahan Pak. 70 kali 7 kali. Saudara, artinya sampai Yesus datang. Orang bertanya, kalau begitu aku harus mengampuni sampai kapan ya? Jumlahnya 70 kali 7 kali. Itu kalau dijumlah ya, nggak cuma hitungan. Sampai kapan ya Bapak? 1 bulan, 10 bulan, 10 tahun. Saya sudah menikah 40 tahun. Saya dibohongi 40 tahun. Si pendeta itu menjawab, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi bukan hitungan 50 tahun, 40 tahun. Sampai ajal kita tiba, kita harus mengampuni. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini menjadi satu ungkapan hati kami. Supaya gerejamu boleh menjadi suci kembali. Gerejamu Tuhan yang masih ada noda. Sini sana di tengah-tengah dunia, saling mencaci, saling menggosip, saling memfitnah, saling menyakiti, saling iri. Tuhan saling menipu. Biar kami hari ini sadar bahwa semua dosa kami yang tidak mungkin kami bisa bayar, tetapi Tuhan Kau sudah tebus. Biar mungkin saudara kami punya hutang, punya kesalahan, punya dosa kepada kami, mungkin menggosip, memfitnah, melukai, merugikan kami. Tuhan, biar kami juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni, biar kami mengampuni mereka. Supaya kami menjadi pemburu-pemburu surga. Engkau memberkati umat-Mu supaya ada damai sejahtera, supaya kami memiliki bumi. Berbagai orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbagai orang yang membawa damai. Biar hari ini Tuhan, biar gereja-Mu diliputi oleh 70 kali 7 kali sebagai pemburu surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar ada kata dalam hati kami, never stop forgiving. Tidak pernah berhenti untuk memaafkan. Lebih mudah memaafkan daripada melarang orang lain untuk melakukan kejahatan kepada kami. Karena kami tidak mampu untuk ngerem, untuk melarang orang berbuat jahat, berkata-kata. Namun kami lebih mampu, mudah untuk menguasai diri kami. Di dalam nama Yesus, memberkati kami dimanapun berada. Yang bersakit hati, yang kecewa, yang akar pahit, yang kebencian, yang dendam, yang tersinggung, yang terlukai. Tuhan Kau membalut supaya kami menjadi murid-murid Kristus, supaya kami tidak dibawa di algojo-algojo di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar berkat damai sejahtera Allah turun kepadamu di dalam putra Tuhannya Yesus Kristus, yang mati bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita. Bahkan Dia akan datang menjemput kita dan menghakimi, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang disediakan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih mengikuti acaranya. Pujian yang terakhir sambil mempersembahkan hati dan mengucap syukur, penuh kasih, damai sejahtera, dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, Yesus, sungguh indah. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.